Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhat tulab rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmatnya, baik nikmat kesehatan, nikmat ibadah, kesempatan, dan nikmat yang sedang kita lakukan sekarang. Walhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, yaitu senantiasa kita semangat dalam belajar agama. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu akidah. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah membaca doa dan mengambil beberapa faedah dari doa tersebut. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang faedah yang ada pada doa tersebut. Kita baca lagi doanya. Masih hafal enggak? Jadi berojaah agar supaya mungkin kuat hafalannya, sehingga kalian bisa berdoa dengan bertawassul, menjadikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala perantara untuk kita ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di situ kita bertawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tadallul, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca lagi biar lebih lancar. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farajan. Artinya silakan dibuka kembali. Ya, sebelumnya sudah ditugaskan oleh Ustaz ya terjemahan doa ini. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan faedah-faedah doa. Lanjutan dari faedah sebelumnya. Jadi di antara faedah doa, ya kita sudah sebelumnya, bolehnya kita bertawassul, menjadikan wasilah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kan? Ya, jadi kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita puji dulu Allah. Ya, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dulu. Ya Rabbi, wahai Rabbku, Allahumma ya Allah, Allahumma innaka afuwun, sesungguhnya Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau itu afu, maha pemberi maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, dan seterusnya. Ketika kita berdoa hendaknya menyebut nama Allah dahulu, atau nama-nama dari nama-nama Allah, sebetulnya juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru kita meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, Al-Quran sebagai penyejuk hati, sehingga barang siapa yang membacanya akan tenang dan sejuk hatinya. Antaj'al Al-Quran rabi'a qalbi, hendaknya engkau ya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai penyejuk, yang menjadikan hati tenang, sejuk hatinya, akan tenang, murtah, dan seterusnya.
Kenapa? Karena Al-Quran ini merupakan afdhalul dzikri, ya, sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Membaca Al-Qur'an. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an tatmainnul qulub, akan tenang hati-hati kita. Akan tenang hati-hati kita. Ketika kita gundah, makanya bacalah Al-Qur'an. Ketika kita lagi sedih, memikir sesuatu, maka hendaknya kita membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menjadi cahaya bagi hati sehingga seorang hamba mampu membedakan antara yang benar dan yang batil. Dengan Al-Quran, seseorang mampu membedakan antara mana yang benar, mana yang batil. Wa nura sadri. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan karena dengan Al-Quran bisa membedakan mana yang batil dengan benar, mana yang benar, mana yang batil. Kemudian yang keempat terakhir, Al-Quran sebagai obat kegundahan dan kesedihan serta penyakit-penyakit yang lain, karena Al-Quran adalah syifa bagi kaum muslimin. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan Muhammad, qul huwa, Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sakit, hendaknya kita apa? Meminta kepada Allah. Dan boleh kita berobat dengan membaca Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu termasuk obat, termasuk ayat yang mana dengan surat tersebut boleh kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, ini pernah terjadi dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika mereka bersafar dan bertemu dengan penduduk suatu desa, dan terjadilah sesuatu yang mengenai kepala suku tersebut. Dan terakhir, tulislah 6 faidah dari doa di atas. Tulislah 6 faidah dari doa di atas. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.